A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu rahimahumullah taala. Mudah-mudahan dalam pembacaan ini kita hatamkan sampai habis dan semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sama-sama sibuk namun kita luangkan sejenak waktu kita untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu nasihat para ulama-ulama kita. Ayyuhal walad, wahai anak. Ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi annahu qala. Diriwayatkan dalam suatu wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, dia pernah berwasiat, ya bunayya la yakunanna ad-diku akyasa minka yunadi bil ashari wa anta naimun. Wahku, janganlah sampai ayam jantan itu lebih cerdas daripada engkau. Yunadi bil ashar, di waktu sahur pagi-pagi dia sudah berkokok, dia sudah memanggil dia kan. Wa anta naimun, dan anda masih enak-enakan tidur. Nah, ini wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang mana kita ketahui Luqmanul Hakim ini adalah salah satu yang ditawarkan untuk menjadi nabi, namun dia tidak mau menjadi nabi, biarlah dia jadi orang biasa saja. Maka kalam-kalamnya penuh hikmah, ucapan-ucapannya penuh hikmah, hampir-hampir mirip-mirip. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakannya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia penuh hikmah ucapan dia. Jadi salah satu nasihat Luqmanul Hakim ini katanya, jangan sempat ayam jantan itu lebih pintar daripada kita. Kenapa? Karena ayam itu sudah bangun di waktu sahur, sedangkan kita masih enak-enakan tidur. Inilah pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kemarin kan sudah kita singgung bahwasanya ayam itu kadang sampai 4 kali dia bangun di sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam mulai jam 1, jam 2, jam 3 sampai subuh, sampai 4 kali dia bangun. Sementara kita kadang-kadang, inilah penyakit kita yang susah ini kan, malas bangun subuh. Jangankan tahajud, subuh saja kita kadang-kadang sering terlambat, malas. Jadi kalau seperti inilah keadaan kita, apalagi para talibul ilmi, maka ayam itu lebih pintar daripada dia, kata Luqmanul Hakim. Kata Luqmanul Hakim. Jadi jangan sempat ayam itu lebih pintar daripada kita. Apalagi kalau sudah sempat lewat subuh itu kan. Salah satu hadis Rasulullah SAW itu kan, bila sudah terlewat kita bangun subuh, padahal kita dengar azan itu kan, kita tidak mau juga bergegas bangun, maka balas syaitanu fi uzunaihi, setan itu kencing di lubang telinga kita kan. Kalau setan dah kencing di lubang telinga kita, maka susahlah kita dapat faedah nasihat-nasihat orang kepada kita. Walaqad ahsana man qala syi'ran, alangkah bagusnya syair ini. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamah, sesungguhnya, demi sesungguhnya telah bangun di tengah malam itu hamamah, merpati, atau ayam juga bisa ini kan. Merpati itu telah dihentakkannya sayapnya di tengah malam atau di pagi-pagi hari.
ala fananin wahnan wa inni lanaim. Gerakan yang bermacam-macam. Wa inni naim. Dia sudah bangun menghempaskan sayap-sayapnya, sudah bersusah payah dia bangun, sedangkan saya masih tidur, katanya. Ini syair kan. Kazabtu wa baitillahi law kuntu ashikan. Demi Allah, saya berdusta, kata. Andai benar kerinduanku, lama sabaqatni bil bukail hamaim. Tidaklah lebih dulu menangis merpati itu. Maksudnya merpati aja sudah bangun dia pagi-pagi, sudah berzikir dia pagi-pagi. Lalu kalau benar kita rindu kepada Allah, katanya, kenapa duluan bangun, kenapa duluan menangis, kenapa duluan berzikir binatang-binatang itu daripada kita. Wa az'umu anni haimun zu sababah. Saya mengira kerinduanku ini atau cintaku ini benar-benar meluap, benar-benar kuluapkanlah rinduku ini li Rabbi, kepada Tuhanku. Fala abaki wa tabakil bahaim. Namun itu hanya ucapanku saja karena aku tidak menangis, sedangkan wa tabakil bahaim, sedangkan binatang-binatang itu itulah mereka yang menangis. Jadi ini syair orang yang apa namanya? Yang dia tahu kelemahan dirinya, yang dia tahu bahwasanya dia penuh kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya pagi-pagi binatang-binatang itu sudah menangis atau sudah bangun, sementara kita tidak. Memang ini kenyataan, kan? Makanya alam gaib atau termasuk siksa kubur itu kan dinampakkan kepada seluruh makhluk-makhluk binatang-binatang kecuali jin dan manusia, kan? Makanya kadang-kadang kita dengar suara anjing menggonggong, terus suara ayam. Makanya ada doanya itu di Al-Azkar, Imam Nawawi kan diajarkannya, bila kita dengar suara anjing, suara ayam terus-terus dia berbunyi, ada doanya, kan? Menurut satu riwayat mereka memang bisa melihat siksa kubur itu, makanya mereka sadar. Tapi itulah kita tidak melihat siksa kubur karena itu rahasia Allah untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Ayyuhal walad, wahai anakku, wahai ucap. Khulasatul ilmi an ta'lamat ta'ah wal ibadah ma'hiya. Nah ini kesimpulan ilmu itu, cukup anda tahu itu bagaimana cara mentaati Allah dan cara beribadah kepada Dia. Itu dah kesimpulan ilmu itu. Andai kita tidak menguasai semua ilmu, maka minimallah cara mengabdi diri kepada Allah ini kita tahu. Sudah dapat kita kesimpulan ilmu itu, kan? Memang kadang-kadang keterbatasan otak kita, keterbatasan waktu kita, kita tidak sempat mendalami segala jenis ilmu. Namun jangan sampai kita kehilangan ilmu yang sangat bermanfaat ini, yaitu fardu ain kita, cara mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna at-ta'ah wal ibadah mutaba'atu syari' fil awahi. Ketahui olehmu bahwasanya mentaati Allah dan beribadah kepada Allah mutaba'atu syari', harus mengikuti syariat. Fil awamir, baik dia perintah-perintah Allah, wan nawahi, baik dia larangan. Harus mengikuti standar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syariat, itulah wazannya untuk ketimbangnya semua. Jadi tidak bisa kita buat-buat semau kita, enggak bisa kita buat dengan hawa nafsu kita. Bil qauli wal fi'li, baik dengan ucapan dan perbuatan. Yakni kullu ma taqulu wa taf'al wa tatruku yakunu biiqtida'is syara'. Semua yang kau ucapkan, yang anda lakukan dan yang anda tinggalkan harus mengikuti syariat. Jadi disinilah tidak benar yang dituduhkan kepada Imam Al-Ghazali itu, kan? Kadang-kadang Imam Al-Ghazali juga dituduh dia Syiah di zaman dia itu, dituduh tidak ahli hadis. Memang ada beberapa hadis yang dhaif
di dalam kitabnya, atau kadang terselipkan hadis yang maudhu bagi orang yang menelitinya satu dua. Namun itu tidak mengurangi keilmuan beliau, karena begitulah yang tersebar di masa beliau, dan memang artinya pun tidak jelek, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Jadi di sini kan jelas perbuatan kita, ucapan kita, kata Imam Al-Ghazali, harus mengikuti syariat. Jadi di sinilah kita paham bahwasanya Imam Al-Ghazali juga itu dia paham agama, ahli syariat dia. Makanya kalau kita lihat kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam satu bab saja berapa hadis yang dia keluarkan di sana. Jadi tidak benar ucapan yang mengatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu tidak ahli dalam hadis. Itu salah itu kan. Kama law sumta yaumal 'idi wa ayyamat tasyriki takunu asyan. Sebagaimana bila Anda berpuasa di waktu hari raya, satu hari raya dia puasa, wa ayyamat tasyrik, kemudian puasa pula dia di hari-hari tasyrik. Ini kan takunu asyan, walaupun Anda puasa berbentuk ibadah nampaknya perbuatan itu, maka itu disebut asyan, itu adalah maksiat kepada Allah, karena itu puasa yang diharamkan berpuasa. Makanya tadi kita pentingnya ilmunya, pentingnya ilmu. Au shallaita fi thawbin maksubin, atau Anda sholat di dalam pakaian, memakai pakaian yang dicuri. Kita sholat nih, tapi pakaiannya yang dirampas, atau pakaiannya hasil korupsi. Wa in kanat surat ibadati ta'tham, walaupun perbuatanmu itu berbentuk ibadah, namun Anda tetap mendapat dosa. Makanya kalau ulama fikih mengatakan, andai kita sholat di dalam pakaian yang dicuri, sholatnya memang berdapat pahala, tapi kita juga tetap berdosa mencuri tadi, kan gitu. Pendapat yang lebih ekstrem, sholatnya nggak dapat pahala, berdosa dia. Itu ya. Ayyuhal walad yanbaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyara'. Sepantasnya lah atau semestinya lah ucapanmu dan perbuatanmu sesuai dengan syariat. Sekali lagi kan selalu dipesankan Imam Al-Ghazali syariat. Ini berarti inilah menandakan kewaraan beliau. Idzil ilmu wal amal bila iqtida'i syar'i dalalah. Karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat adalah sesat. Itu merupakan suatu kesesatan. Tidak ada syariatnya, beramal aja dia semua dia. Itu tidak bisa. Wa yanbaghi laka alla taktarra bisyatah wa tammatis sufiyah. Jangan Anda sibuk mencari taktarra bisyatah. Anda tertipu dengan syatah wa tammatis sufiyah dan tammatis sufiyah. Maksudnya ini adalah jangan kita keliru dengan, kan ada itu ucapan-ucapan ahli sufi, kadang-kadang kita tak paham maknanya, kita bilang dia menyeleneh kan, seperti Yazid Al-Bustami, Tuhan itu berada di jubahku katanya kan, Ibnu Arabi, yang mana dia mengatakan penulisan kitabnya Futuhatul Makkiyah itu atas dasar izin Rasulullah, dia bermimpi dengan Rasulullah. Atau banyak kadang-kadang seperti Syekh Siti Jenar, walaupun ini tokoh-tokoh kontroversial, ini kan tokoh-tokoh kontroversial nih, ada yang pro kontra ini. Kalau membahas Ibnu Arabi, membahas Yazid Al-Bustami, ini semua di antara ulama ada yang membenarkan, di antara ulama ada yang tidak membenarkan, bahkan ada yang mengkafirkan. Namun ada yang mengatakan pula yang membenarkan ucapan-ucapan mereka itu. Ilmu kita tidak sampai ke sana. Jadi kalau selevel kita ini tidak bisa kita menilai ucapan sufi. Makanya pengarang tafsir Imam As-Suyuti itu dia mengarang satu kitab Tanbihul Ghabi ala man kaffara li Ibnu Arabi. Peringatan bagi orang-orang dulu karena mereka mengkafirkan Ibnu Arabi, karena memang ada ulama-ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Sementara ada pula ulama yang mutabrah, ulama yang terkenal keilmuannya seperti Ibnu Hajar, seperti Imam As-Suyuti. Mereka itu
merestui Ibnu Arabi. Antara kontroversial itu. Biasanya kalau sudah kontroversial itu karena sudah tinggi ilmunya. Kalau ada orang yang sudah kontroversial biasanya sudah tinggi ilmunya itu. Jadi kita tidak paham. Jadi intinya di sini dalam waktu belajar kita, kata Imam Al-Ghazali, jangan kita menyibukkan diri, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan sufi tadi. Lianna suluka hadhihi tariq yakunu bil mujahadah, karena menjalani jalan ini harus sungguh-sungguh, waqad isyahwatin nafsi, dan betul-betul membunuh syahwat diri ini, waqad hawaha, membunuh keinginan hawa nafsu, bisayfir riyadah, dengan satu senjata, itulah riyadah. Harus betul-betul sungguh-sungguh, baru memang tahu kita maksud ini, tahu kita hikmahnya itu. Kita kadang-kadang zikir kita baru subhanallah, alhamdulillah 33 kali habis sholat, udah merasa hebat kita, tidak kan? Seperti Abu Hurairah kan, mau tidur dia ribuan dulu dia baca zikir. Atau banyak ahli-ahli sufah atau ulama-ulama yang mana mereka dalam sehari semalam sampai membaca 40.000 sholawat dan lain-lain sebagainya, rutin terus. Kita kan inilah kekurangan kita di zaman sekarang ini, yang riadah ini sangatlah malas kita kan. Makanya kita tidak bisa seperti guru-guru kita zaman dulu kan, ucapannya itu langsung membekas di hati kita. Kenapa seperti itu? Riadah mereka luar biasa. Kita riadah kita sholat waktu aja, sholat 5 waktu aja tepat waktu, susah kita kan. Sholat berjamaah aja susah kita. Kalau mereka kadang-kadang istighfarnya, baca Qur'annya, subhanallah, sampai ribuan tiap malam. Jadi di saat menuntut ilmu itu, para santri, para thalibul ilmi, jangan tertipu dia dengan satah dan tomatis sufiyah tadi. Karena kalau tertipu kita di sana, disitulah kadang kita gagal paham. Saya Tuhan katanya kan. Akhirnya terjadi nanti sesat, menyesatkan bagi yang tidak paham. Gak usah kita menyibukkan diri di bagian situ. La bitammati wat turrahat. Memahami ucapan-ucapan seperti itu tidak bisa hanya didapat dengan tommat wat turrahat, yaitu ucapan yang sia-sia. Wa'lam anna al-lisan al-mutlaq wal qalb al-mutbaq al-mamlu'a bil ghaflah wasyahwat alamatus syaqa. Ketahuilah bahwa semata-mata berucap dan hati yang hanya tergerak saja, yang dipenuhi dengan itu pertanda kecelakaan. Jadi kalau hati kita rasa-rasanya masih dipenuhi dengan syahwat, itu pertanda kecelakaan. Fa idza lam taqtulin nafsa bisidqil mujahadah falay yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Bila tidak kau bunuh dirimu dengan, atau bila tidak kau bunuh hawa nafsumu, bukan bunuh diri pula nanti. Bila tidak kau bunuh hawa nafsumu dengan benar-benar bermujahadah, falayyahya qalbuka bi anwaril ma'rifah, maka tidak pernahlah hidup hatimu dengan cahaya-cahaya ma'rifah. Ini memang betul. Kadang-kadang di saat kita beramal itu, di saat kita sudah bagus amalan kita dalam satu bidang, memang kita beramal bukan untuk dipuji orang. Umpamanya Anda sudah rutin, contohnya sholat duha. Sudah rutin kita sholat duha ini, sudah lebih 40 hari rutin. Maka di saat kita menyampaikan sholat duha kepada orang lain, walaupun biasa-biasa, enggak seperti ceramah, sholat duha lah deh, itu bergetar nanti di hatinya itu, karena kita sudah amal. Maka begitulah ilmu agama ini, katanya supaya hidup hati kita dengan cahaya ma'rifah, harus kita bunuh hawa ammaratun bisu dengan bisidikil mujahadah, dengan benar-benar mujahadah berriadah tadi, sungguh-sungguh riadahnya ya, latihannya. Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Ini kan kemarin sebabnya ditulis buku ini, Ayyuhal Walad ini, karena pertanyaan murid-murid
Imam Al-Ghazali kepada dia, ingin dia dinasihati dalam sebuah kitab, makanya tulis buku ini kan. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali lagi, ketahuilah sebagian sebagian permasalahanmu yang kau tanyakan kepada aku itu, allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabah, tidak bisa dijawab dengan tulisan, wal qaul, dan ucapan. Nah, ini luar biasa ini kan. Ada pertanyaan tidak bisa dijawab dengan ucapan, ada permasalahan atau masalah seseorang itu tidak bisa dijawab ucapan, atau ilmu ini tidak bisa diterangkan dengan lisan atau bahkan tulisan, tidak bisa. Memang ada seperti itu, ilmu itu tidak bisa diterangkan dengan tulisan, karena enggak semuanya dimengerti orang, karena di balik yang tersurat ada yang tersirat kan. Karena kalau tulisan ini contohlah, dia tulis satu baris atau 3 baris, tidak, atau la. Ini kalau kita baca tulisan kayak gini aja tanpa berguru kita langsung, tanpa kita hayati langsung keadaan guru kita itu, kita bilang dia gila ini. Apalah artinya ini? La. Padahal hakikatnya di saat dia menulis la yang satu, la, tidak. Berarti tidak begini. La, tidak begini. Nah, jadi ada la yang dimaksud yang tersurat. Makanya kalau kita pun membaca kitab ini, sebenarnya kitab-kitab yang kita baca itu masih banyak yang tidak kita tahu maksud hakikatnya di dalamnya. Masih ada yang tersirat di sana. Jadi jangan kita menggurui, jangan lebih alim kita walaupun beribu kitab sudah kita baca. Sebenarnya kalau tidak langsung, makanya lebih kalau masih hidup ulamanya alangkah bagusnya kan. Nah, bisa kita bertanya kepada dia langsung, ini kenapa begini ya Sayyidi, ini kenapa begini masalahnya kan. Tapi kalau sudah wafat yang tinggal hanya tulisan, disitulah kadang terjadi perdebatan itu. Karena kadang-kadang setelah dia tulis, dia rujuk lagi dari pendapatnya ini, namun tidak sempat dia menulis lagi kan. Makanya ada masalah, ada ilmu tidak bisa diterangkan dengan ucapan dan tulisan. Intabaluk tilkal halah ta'rif mahia. Bila sudah sampai Anda ke level itu, maka engkau ketahuilah apa dia. Kan ceritanya kemarin ini murid Imam Al-Ghazali ini sudah banyak menguasai pelajaran sudah banyak menguasai ilmu. Jadi saya enggak bisa menjawab semua persoalanmu, kata Imam Al-Ghazali. Tidak bisa kuterangkan dalam kitab, tidak bisa hanya lewat mulut. Nanti bila sampai levelmu di sana, Anda paham sendiri, begitulah kira-kira ya. Jadi memang ada seperti itu. Makanya kalau kita dulu bertanya kepada guru-guru kita, ini bagaimana ini? Itu belum sanggup Anda ke sana, itu belum kajimu, kata guru kita kan. Kalau bahasa apa dailingnya, ndak pe kajimu katanya kan. Ndak pe kajimu, ndak pe sampai tu si kajimu katanya kan. Ndak sampai itu si kajimu, belum sampai kajimu ke sana. Jadi memang ada batas-batasnya. Kita sesuatu itu tidak paham. Bagaimana kita supaya paham? Harus dilatih dulu. Banyak orang tidak percaya kepada thariqah, tidak percaya kepada zikir. Tapi setelah dia berzikir nanti, baru tahu dia rupanya indah berzikir itu. Begitulah kira-kira ya. Wa illa fa'ilmuha minal mustahilat wa illa fa'ilmuha minal mustahilat li'annaha zawkiyah. Jika tidak, maka ilmunya itu termasuk yang mustahil, karena li'annaha zawkiyah, karena itu ilmu zawkiyah. Ilmu zawkiyah itu rasa ya. Jadi jelas di sini ada ilmu rasa. Enggak bisa diungkapkan melalui tulisan dan dakwah, enggak bisa, harus dirasakan. Jadi jelas di sini ya, dikatakan Imam Ghazali ada ilmu rasa. Wa kullu ma yakunu zawkiyan la yastaqimu wasfuhu bil qaul. Setiap ilmu yang bersifat rasa tidak bisa diterangkan dengan ucapan. Tidak bisa diterangkan dengan ucapan. Jadi walaupun dia ahli filsafat, ahli pemikirnya bagus, ada sesuatu buntu dia di masalah itu nanti tidak bisa diterangkan, tidak bisa dilihat lewat kitab, karena memang itu ilmunya harus dirasakan, baru kita paham kan? Baru kita paham.
Makanya kalau agama ini kan, kalau dalam ilmu agama ini walaupun tidak masuk akal, harus kita kalau udah ada perintah kan begitu. Makanya Aristoteles itu di apanya? Aristoteles itu dia hanya mengandalkan pikirannya saja. Makanya dia heran. Ada orang heran apa namanya? Rasulullah SAW mengatakan, bila masuk lalat ke dalam minuman kamu, maka celupkanlah lalat itu bila bisa didapat. Celupkanlah ke dalam minuman itu lalu minum lagi. Kan ini tidak masuk akal nih, tidak masuk akal. Lalat kan kotor. Kenapa disuruh Nabi dicelupkan ke minum lagi lalat itu, padahal di kaki lalat itu banyak kuman. Inilah yang enggak masuk ke pikiran orang itu kan. Sifatnya agama itu sebenarnya dia maju, relevan. Hanya saja kadang-kadang belum diteliti oleh zaman, belum diteliti oleh penelitian ilmiah sehingga dia tidak percaya. Tapi andai diteliti banyak yang masuk akal. Tapi walaupun tidak masuk akal sama sekali, tidak ditemukan penelitian, kita umat Islam kalau sudah ada di dalam agama kita berdasarkan yang sahih, harus kita sami'na wa ata'na. Maka rupanya setelah diteliti di akhir zaman ini, di sayap sebelah kanan, di salah satu sayap lalat itulah penawar racunnya itu kan banyak. Contoh kecil lagi, kenapa yang keluar angin kita harus berwudu? Seharusnya pantat kita lah yang dibasuh kan, istinja. Ini keluar angin, tapi kita harus berwudu. Ini belum diteliti, mungkin nanti ada penelitiannya ini kan. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana mashul huffain min asfalih. Andai agama ini sesuai dengan logika, pastilah menyapu dua khuf itu dari bawah. Ternyata menyapu dua khuf itu dari atas disapu khuf itu. Walaupun yang diinjak-injakkan bawahnya yang kotor. Kalau menurut logika kan bawahnya lah disapu, dihapus. Di saat kita muzafir memakai khuf. Tapi ini tidak, ini tidak. Makanya agama kita ini tidak bisa diakal-akali. Begitulah tadi ilmu ini tadi, ada ilmu zaukiyah. Walaupun secanggih apa ilmu kita, tidak bisa kita dapat ke sana kecuali kita mengamalkannya, ikut merasakannya. Anda bertanya teorinya manis teh, bikin gulanya segini, airnya segini. Tapi kalau kita tidak pernah minum teh manis, nggak kita rasakan teh itu manis. Walaupun tahu kita ilmunya begitu. Begitulah kira-kira yang murid Imam Al-Ghazali ini. Walaupun Anda sudah kutuliskan pesan-pesan di sini, ada yang kata Imam Ghazali dah berriyadhah. Kama hukiya anna inninan kataba ila sahibin lahu arifni lazzatal mujama'ah kaifat akun. Ini dia. Sebagaimana ada dihikayatkan seorang yang innin itu apa namanya? Terpotong kemaluannya. Atau impoten lah boleh kita katakan. Ya kan? Atau ada yang bilang terpotong kemaluannya kan? Ada orang yang unnah ini tadi yang tidak bisa merasakan manisnya jima, lezatnya jima, dia ingin dijelaskan bagaimana rasa jima. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang unnah tadi, yang lemah syahwat tadi diceritakan kepada dia bagaimana rasanya jima. Tidak mungkin kecuali dia rasakan. Begitulah tadi ilmu diceritakan, nggak bisa diungkapkan, hanya bisa kita rasakan. Jadi kadang-kadang agama kita itu beginilah kan, tidak butuh ucapan tapi butuh perasaan. Luar biasa ya. Tidak bisa dilihat namun cukup aku rasakan katanya kan. Memang begitulah agama kita itu. Yu'minuna bil ghaib. Yang gaib itu kan nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan di hati. Allah itu nggak bisa kita lihat di dunia ini, tapi bisa kita rasakan dalam hati keberadaannya. Begitulah kira-kira ya. Fakataba lahu fi jawabihi, lalu dia menulis jawabannya. Ya fulan, inni kuntu hasibtuka inninan faqat. Saya mengira Anda itu memang sudah inniin, sudah unnah tadi, sudah lemah syahwat. Wal an araftu annaka inniin wa ahmaq. Sekarang
Saya tahu setelah pertanyaanmu ini, saya tahu Anda itu sudah unnah, bodoh lagi katanya. Karena dia sudah impoten, enggak hidup zakarnya lagi. Ingin dia lagi diterangkan bagaimana rasanya jima. Enggak mungkin kan. Sekarang setelah keluar pertanyaannya yang ini, saya tahu Anda itu dungu, bodoh. Sudah begitu bodoh lagi kan. Li'anna hadhil lazzah zaukiyah, karena lezat ini, kenikmatan ini adalah zaukiyah, rasa. Intasil ilaiha ta'rif, bila engkau sampai kepadanya maka engkau ketahuilah. Wa illa la yastaqimu wasfuha bil qaul wal kitabah. Bila tidak sampai kita ke sana, la yastaqimu wasfuha, tidak mungkin bisa disifatkan dengan ucapan dan tulisan. Jadi kalau ada keterangan-keterangan guru kita yang enggak bisa kita cerna, berarti kita butuh ibadah itu. Butuh ibadah. Ayuhal walad, wahai anakku, ba'du masailika min hadzal qabil. Ba'du masailika min hadzal qabil wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahu al-jawab faqad zakarnahu fi ihya'il ulum wa ghairihi. Wahai anakku, sebagian pertanyaanmu, sebagian masalah-masalahmu min hadzal qabil sudah ada di sini. Wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahu al-jawab, adapun sebagian yang bisa dijawab, faqad zakarnahu fi Ihya'il Ulumuddin, sudah kami sebutkan dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Makanya ini kitab yang tidak pernah ketinggalan zaman nih. Kalau saya mengatakan orang yang mengamalkan Ihya' Ulumuddin akan hidup ilmu agama di hatinya. Namun orang yang tidak mengamalkan Ihya' Ulumuddin tidak hidup agama di hatinya. Karena Ihya' Ulumuddin itu kan Quran hadis itu sudah di sana dia. Yang penting-pentingnya itu kita amalkan. Maka dengan kita amalkan itu, insyaallah hidup agama itu di hati kita. Makanya saya heran melihat tulisan ada orang yang tidak suka dengan Imam Ghazali, katanya Ihya' Ulumuddin itu diganti namanya Amwatu Ulumuddin, katanya kan, mematikan ilmu agama. Karena Imam Ghazali itu di sana kan menerangkan suhud itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang orang benci dunia ini disalahkan Imam Ghazali, padahal karena dia yang salah paham kan. Kita baca sedikit lagi biar cepat hatam nih. Ayuhal walad, wa nazkuru hahuna nubuzan minhu wa nushiru ilaih. Dan sudah kami sebutkan di sini nubuzan minhu, satu bagian, satu cercah sudah kami sebutkan di sini. Wa nushiru ilaih fa naqul, lalu kami katakan qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur, maka atas yang salik, yang menjalani jalan akhirat, 4 perkara. Yang pertama, i'tiqadun sahih. Ini yang pertama ya. I'tiqad itu harus sahih, benar ya. Sesuai Al-Qur'an dan hadis. Kalau i'tiqadnya batal seperti akidah Jabariyah, Syiah dan lain-lain sebagainya yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu fasik tuh. La yakunu fihi bid'ah. Jangan akidah kita itu yang bid'ah. Jadi Imam Ghazali menentang bid'ah dia. Bukan Salafi aja yang menentang bid'ah. Imam Ghazali sudah lama-lama menentang bid'ah dia. Watsani taubatun nasuh. Ini yang kedua, taubatun nasuh. La yurja'u ba'daha ila zallah. Kalau kita sudah taubah nasuh, katanya taubat itu tidak lagi kita menggelincirkan kita kepada kesesatan. La yurja'u ba'daha ila zallah. Jangan sampai tergelincir lagi. Itulah taubatan nasuha. Kalau masih tergelincir lagi, masih perlu diperbaiki lagi taubatnya. Watsalis, yang ketiga, istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq. Istirda al-khusum. Istirda itu meminta ridho, perbantahan. Al-khusum maksudnya jangan kita berbantah di kalangan saudara-saudara kita, minta ridho. Jangan sampai kita ini dibenci orang. Begitulah kira-kira ya. Istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq, sehingga tidak ada lagi bagi orang lain itu atasmu hak. Enggak bisa dituntutnya kita lagi di akhirat nanti kan. Artinya maafkan dia. Maafkan. Warabi, yang keempat, tahsilu ilmi syariah qadara ma tuaddi bihi awamirullahi ta'ala. Ini kan yang paling sikit tadi kata Imam Al-Ghazali ya.
yaitu mendapatkan ilmu syariat sekedar yang bisa qadara ma tu'adda bihi awamirullah. Dengannya, dengan ilmu itu perintah-perintah Allah. Artinya kita tahulah rukun Islam, tahu kita cara-caranya berhaji, bagaimana berumrah, tahu kita sholat, puasa, zakat, itu yang semestinya itu. Thumma minal ulum al-akhirah ma yakunu bihin najah. Kemudian dari ilmu-ilmu akhirat, ma yakunu bihin najah, apa yang membuat kita an-najah, selamat. Udah jam berapa ini? InsyaAllah kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Kita lanjutkan halaman 26 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.